disebabkan oleh host-flu. Salah satu jenis coronavirus juga penyakit ini mengakibatkan pandemen coronavirus. Virus corona adalah bisa dikenal dengan COVID-19, dapat menyerang siapa saja. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan kebersihan menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk anak-anak. Namun, orang tua acap kali bingung menjelaskan kepada anak, apalagi COVID-19 merupakan virus jenis baru dan belum ditemukan vaksinnya. Kekhawatiran terhadap wabah ini akan membuat anak-anak mengalami kecemasan apabila pada orang tua tidak segera menjelaskan dengan baik. Virus ini masih berhubungan dengan penyebabnya SARS dan MERS. SARS dan MERS merupakan penyakit infeksi virus pada saluran pernapasan yang berakibat fatal. SARS pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002, sementara MERS pertama kali muncul di Timur Tengah pada tahun 2012. Pada akhir tahun 2019 muncul penyakit baru di Cina yang dinamakan COVID-19 atau coronavirus. Virus yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. Secara umum, ketika virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang timbul itu mirip-mirip. Demam, sakit kepala, letih, lesu, pegal-pegal, nyeri tenggorokan, batuk, sesak nafas, dan nyeri dada. Seperti itu. Gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu bisa ada pada orang terinfeksi virus ini. Dan juga jumlah gejala yang timbul bervariasi. Mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. Secara khusus, seseorang terjangkit virus corona akan mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Pernapasan berat, seperti batuk, berdahak, bahkan berdarah. Virus corona memiliki gejala yang dapat muncul 2 hari sampai 14 hari setelah terkena paparan. Diperlukan waktu 14 hari untuk memastikan seseorang positif terinfeksi virus corona. Gejala utama yang harus diwaspadai adalah batuk, sesak napas, demam dengan suhu tinggi mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, hidung beringus, sakit kepala, merasa tidak enak badan. Perlu diperhatikan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia akibat virus corona. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, gunakan hand sanitizer sebagai alternatif ketika susah menemukan air dan sabun. Yang ketiga, gunakan masker ketika berpergian. Yang keempat, perhatikan etika Anda ketika batuk ataupun bersin. Yang kelima, hindari kontak dengan orang sekitar. Yang keenam, hindari acara atau perkumpulan dengan orang banyak. Yang ketujuh, usahakan bekerja di dalam rumah, kecuali keadaan darurat. Yang kedelapan, menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minum vitamin. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan dan disertai demam. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Yang larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Jika sakit, jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam 38 derajat Celcius dan batuk atau pilek, diistirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, sesak atau nafas cepat, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada saat berobat ke fasilitas kesehatan, Anda harus
dilakukan tindakan berikut. 1. Gunakan masker. 2. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. 3. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal. Tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. 1. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan. 2. Jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau dirawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di fasilitas kesehatan. Menghimbau untuk segera menghubungi call center 911 atau call center rumah sakit rujukan terdekat. Jangan lupa untuk menyampaikan usia dan jenis kelamin. Sampaikan gejala serta rasa sakit yang dirasakan. Kemudian, pihak rumah sakit akan segera memberikan arahan untuk Anda. Yang kedua, jauhi orang-orang terdekat agar tidak menular. Jika pihak rumah sakit belum datang, tunggu di tempat dan jangan kemana-mana. Gunakan masker jika bersin dan batuk secara terus-menerus. Jika tidak ada masker, orang yang tinggal bersamamu tidak diperbolehkan untuk berada dalam ruangan yang sama, atau sebaliknya. Tidak diperbolehkan bersalaman. Menghindari penggunaan alat pribadi bersama-sama. Jika sudah berada di rumah sakit, mengikuti prosedur dokter atau pihak rumah sakit. Menjaga kesehatan diri, mengisolasi diri, dan dikarantina selama 2 minggu untuk melihat proses perkembangan dari COVID-19 tersebut. Tanggapan saya hanya bisa berdoa agar virus atau penyakit ini hilang. Virus yang berbahaya dan mematikan itu memiliki 2 sisi. Yang pertama, dia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Nah, dari sisi negatifnya itu, dia dapat merugikan seseorang. Contohnya ya kayak dapat menghilangkannya seseorang, terutama yang terkena virus kan. Terus dapat menyadarkan betapa pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Membawakan informasi untuk anak-anak muda. Janganlah kalian nongkrong, jangan kalian keluar dari rumah karena bisa membahayakan diri kalian sendiri. Dan untuk para warga, jangan aktivitas harap di rumah karena bisa membahayakan diri sendiri. Supaya virus cepat menghilang, dan kita juga harus tetap waspada terhadap virus tersebut. Jangan terlalu panik, tetapi tetap waspada. Menjaga jarak dengan orang supaya virus tidak semakin menyebar dan menular. Sebagai warga masyarakat yang baik, sudah seharusnya kita menaati aturan pemerintah dan mengikuti ijtima ulama, karena itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa untuk stay di rumah.